Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah pertama kali diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Karena pada usia 40 tahun itulah Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Peristiwanya terjadi di Gua Hiro pada saat itu, sehingga sejak usia 40 tahun itulah Rasulullah memiliki tugas, mendapatkan tugas, mengemban tugas risalah kenabian untuk menjalankan dakwah syiar agama Islam ke seluruh pelosok bumi ini, ke seluruh penjuru dunia ini, yang dimulai di kota Mekah pada saat itu. Dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Artinya ada rentang waktu 23 tahun masa dakwah beliau sampai wafatnya. Jadi beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 dan beliau wafat pada usia 63. Jadi 23 tahun masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masa dakwah 23 tahun ini jika kita bagi dua, ini terdiri dari dua bagian, yaitu 13 tahun masa dakwah di kota Mekah dan 10 tahun masa dakwah di kota Madinah. Dan sebelum diangkatnya beliau sebagai Nabi dan Rasul, yaitu sebelum usia 40 tahun, artinya ada 40 tahun sebelumnya masa kehidupan beliau ketika menjalani kehidupan seperti manusia lain pada umumnya, begitu. Beliau mengalami masa kecil, masa remaja, masa dewasa, menikah, memiliki keluarga, memiliki anak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu terjadi 40 tahun sebelumnya, sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau menjalani kehidupan seperti manusia lain pada umumnya. Nah, jika kita telusuri sejarah dakwah beliau itu, memang beliau ketika di kota Mekah itu tidak langsung berdakwah secara terang-terangan, karena ada masa dakwah beliau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu dilakukan oleh beliau karena memang di awal-awal kemunculannya tentu pendukungnya tidak langsung banyak, pengikut beliau itu tidak langsung banyak begitu. Pengikut beliau itu yang memeluk agama Islam itu jumlahnya sangat sedikit ya di awal-awal perjuangan dakwahnya. Jadi secara bertahap, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan terus bertambah, beberapa orang saja begitu ya. Tercatat dalam sejarah orang-orang yang pertama kali masuk Islam mengikuti ajaran beliau adalah istri beliau ya, istri pertama beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dari kalangan orang dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau Khadijah itu kan dari kalangan perempuan ya. Dari kalangan anak-anak itu ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan saudara sepupunya Rasulullah begitu. Kemudian dari kalangan hamba sahaya ada Zaid ya. Zaid ini Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sebetulnya ya, anak angkat Rasulullah yang nanti itu dalam sejarahnya ikut membantu perjuangan Rasulullah juga. Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat Rasulullah yang namanya tercantum dalam Al-Quran, Zaid ini. Kemudian nanti juga ada Bilal yang merupakan hamba sahaya juga. Mereka termasuk generasi pertama ya yang masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, jadi di awal-awal sejarahnya dakwah Rasulullah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena itu merupakan strategi beliau juga dikala kaum muslimin itu belum kuat ya secara politik, secara kekuatannya itu,
Maka Rasulullah melakukan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan begitu. Jadi pendekatan dakwah beliau itu dilakukan secara personal, dari individu ke individu, beberapa orang, terus bertambah begitu. Sampai kemudian setelah sekian lama masuk Islamlah dua orang sahabat mulia, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan pamannya Rasulullah, dan juga Umar bin Khattab. Nah, yang merupakan seorang jawara di kalangan Quraisy begitu ya. Nah, dengan masuknya Hamzah dan juga Umar, ini kemudian kaum muslimin mendapatkan kekuatan yang lebih gitu. Karena memang Hamzah dan Umar ini dikenal di kalangan masyarakat Kota Mekah kala itu sebagai orang-orang yang perkasa. Ini orang-orang yang punya kemampuan bertarung, punya kemampuan fisik yang luar biasa begitu ya. Hamzah itu dikenal oleh kalangan masyarakat di Kota Mekah itu sebagai seorang pemburu ya, pemburu di hutan. Bahkan satu ketika Hamzah ini pernah bertarung dengan singa, dan kemudian singanya yang mati. Jadi Hamzah ketika berburu di hutan bertemu dengan singa, akhirnya bertarung dengan singa, dan ternyata malah singanya yang mati, bukan Hamzahnya yang mati. Jadi sangat disegani kepiawaian Hamzah dalam bertarung itu. Begitu juga dengan Umar ya. Umar ini adalah orang yang sering mengikuti pertandingan di Kota Mekah, pertandingan semacam gulat, pertarungan begitu ya. Dan Umar itu seringkali menjadi juara begitu, sehingga sangat disegani oleh masyarakat di Kota Mekah kala itu. Sehingga dengan masuk Islamnya dua orang ini ya, ini memberikan kekuatan tersendiri bagi kaum muslimin begitu. Dan memang uniknya masuk Islamnya Hamzah dengan Umar itu tidak berselang lama ya, sekitar 3 hari gitu selisih waktunya. Jadi Hamzah dulu masuk Islam, kemudian 3 hari kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi selisihnya hanya sebentar, hampir bersamaan begitu ya waktunya antara Hamzah dengan Umar. Itu masih ada di pekan yang sama, masih ada di minggu yang sama begitu masuk Islamnya beliau berdua. Nah, setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar, maka kemudian beliau mengusulkan agar dakwah ini dilakukan secara terang-terangan. Akhirnya dilakukanlah secara terang-terangan, dan sejak itulah terjadi konflik yang cukup tajam antara kaum muslimin dengan masyarakat Quraisy yang lainnya di Kota Mekah pada masa itu. Ya, terjadilah pemboikotan, penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Rasulullah, karena memang di generasi awal itu ya, pengikut Rasulullah itu sebagian besar itu lebih didominasi oleh kalangan-kalangan orang-orang lemah begitu. Budak-budak, hamba sahaya begitu ya, orang-orang miskin, orang-orang yang memang lemah gitu, secara strata sosialnya mereka tuh lemah di masyarakat Mekah kala itu begitu. Sehingga ketika diketahui ada seorang hamba sahaya diketahui menjadi pengikut Rasulullah, akhirnya disiksa dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui sejarah Bilal misalnya ya, Bilal bin Rabah ini kan disiksa dengan sedemikian rupa karena beliau diketahui masuk Islam oleh majikannya, disiksa sampai akhirnya kemudian ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Nah, sampai akhirnya kemudian ada perintah hijrah begitu ya. Hijrah ini dalam sejarahnya memang bukan hanya ke kota Madinah, tapi juga ada hijrah ya, sebelumnya itu hijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu ada di, kalau sekarang itu negara Ethiopia ya. Ethiopia itu adalah negeri Habasyah. Rasulullah itu memerintahkan sejumlah sahabat untuk berangkat ke negeri Habasyah, itu di benua Afrika ya. Di benua Afrika artinya perjalanannya sangat jauh begitu. Perjalanan sangat jauh di Ethiopia, itu benua Afrika, dari kota Mekah melakukan perjalanan ke Ethiopia, negeri Habasyah. Kenapa Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke sana? Karena di negeri Habasyah itu ada seorang raja begitu ya, dipimpinnya oleh seorang raja yang kata Rasulullah, raja ini adil gitu. Raja ini adalah raja yang sangat adil kepada rakyatnya, sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, terutama sahabat dari kalangan lemah itu, diperintahkan untuk berangkat hijrah ke negeri Habasyah.
Dan kemudian sampai ada hijrah yang berikutnya, yaitu hijrah ke Madinah begitu, sampai akhirnya kemudian Rasulullah melakukan konsolidasi kekuatan di kota Madinah dan berkembanglah Islam di kota Madinah, dan terjadi sejumlah perang ya, dari mulai perang Badar, perang Uhud begitu. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijrah, perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Kemudian nanti ada lagi perang Khandaq atau perang Parit ya, perang Ahzab. Jadi perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab itu istilah yang sama begitu, istilah-istilah yang maksudnya sama begitu. Itu terjadi pada tahun kelima Hijrah ya, ketika Rasulullah ada di kota Madinah. Dan nanti akhirnya kota Mekah itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah, sehingga akhirnya satu kota Mekah itu menjadi kaum muslimin semua, menjadi pengikut Rasulullah, kota Mekah, Madinah, dan sampai akhirnya berkembang luas ke Jazirah Arab seluruhnya begitu. Rasulullah dibantu oleh para sahabat begitu. Nah, tantangan dakwah beliau itu di kota Madinah itu paling berat menghadapi kaum munafik, karena di kota Madinah itu memang terdapat juga kelompok-kelompok munafik ya, yang dipimpin oleh pemimpinnya yang terkenal, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang memimpin kalangan munafik, terkenal kemunafikannya nih Abdullah bin Ubay bin Salul ini, bahkan menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat dalam Al-Quran ya nanti ketika terjadi sejumlah peristiwa ya. Nah, Rasulullah SAW menjalankan dakwahnya itu tentu tidak mudah menghadapi begitu banyak rintangan, begitu banyak godaan, dari mulai godaan harta, godaan wanita, sampai juga godaan kekuasaan begitu ya. Sampai kemudian dulu itu ketika Rasulullah berdakwah itu pernah diberikan tawaran itu gitu. Jadi wahai Muhammad, jika engkau berdakwah ini tujuannya adalah untuk untuk mendapatkan harta yang banyak, kami akan kumpulkan harta di antara kami sebanyak-banyaknya dan kami akan berikan kepada engkau gitu. Jika engkau menginginkan wanita, maka kami akan carikan wanita yang paling cantik di antara kami dan akan kami berikan kepada engkau. Jika engkau bertujuan untuk mencari kekuasaan, ingin menjadi penguasa, maka engkau akan kami jadikan sebagai raja kami gitu. Jadi begitu banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah kala itu ketika mengemban dakwah. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah kala itu menyampaikan ya melalui pamannya, yaitu Abu Thalib, mengatakan bahwa beliau tidak akan pernah berhenti dari perjuangan dakwah ini ya. Beliau tidak akan pernah menghentikan risalah dakwah ini, perjuangan dakwah beliau ya, meskipun begitu ya, meskipun meskipun mereka itu bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh Rasulullah dalam bentuk harta, wanita, ataupun tahta kekuasaan tadi yang ditawarkan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak bergeming sedikit pun. Jadi tetap beliau istiqomah, konsisten dalam berdakwah, dalam memperjuangkan ajaran Islam ini, sehingga beliau kemudian sampai wafatnya itu berhasil sukses dengan dakwahnya, menyebarkan risalah ajaran Islam mulai dari kota Mekah ke Madinah, seluruh jazirah Arab, bahkan sampai hari ini berkembang ke seluruh dunia, termasuk ke negara kita di Indonesia begitu. Demikian sejarah singkat mengenai perjalanan dakwah Rasulullah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foundation of Justice.